Pak Kamin kan di sini nih. Iya. Terus anak-anak udah tahu semua di sini. Udah tahu. Udah tahu. Udah tahu. Anaknya melarang nggak Pak Kamin tidur terlantar kayak gini? Enggak. Urat lehernya ini ketarik otot-ototnya. Nah ini membuat dia agak sesak karena ini kaku semua nih, kaku karena ketarik ke bawah menahan beban tangan yang turun seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Detik Asa dalam aksi nyata berbagi rasa, menebar rasa. Perjalanan kami kali ini berada di Kota Serang, yang mana sore ini kita mendatangi Bapak Kamin. Mungkin bagi teman-teman yang tidak tahu tentang Bapak Kamin, beliau ini adalah seorang lansia yang pernah kami bantu sekitar 2 tahun yang lalu. Sekitar 1,5 tahun yang lalu. Nah, hari ini kita akan mengunjungi beliau kembali, yang mana kita akan menyampaikan amanah dari teman-teman Detik Asa, yaitu untuk menyerahkan zakat mal untuk Bapak Kamin. Nah, kita juga penasaran apa kabarnya Bapak Kamin sekarang. Bapak Kamin ini adalah seorang pemulung dengan 1 tangan. Jadi 1 tangannya itu tidak berfungsi. Oleh karena itu beliau dengan keadaan terpaksa untuk bertahan hidup, beliau harus memulung meskipun dengan 1 tangan. Yuk sekarang kita langsung aja temuin Bapak Kamin yang sekarang tuh lagi duduk di pinggir trotoar. Yuk langsung aja. Assalamualaikum Pak Kamin. Apa kabar? Pak Kamin. Pak Kamin masih ingat saya nggak? Ingat Oh ingat, siapa? yang dulu itu. Yang dulu itu? Pernah? Iya. Ingat ya? Oh, tapi nama saya Pak Kamin nggak tahu ya? Enggak tahu. Saya namanya Asril. Waktu itu saya pernah mencari Pak Kamin lagi beberapa bulan yang lalu, tapi nggak ketemu. Di sini aja. Mungkin lagi keliling kali ya? Keliling. Keliling. Yaudah kita mau ajak Pak Kamin ngobrol. Di mana enaknya Pak? Di sana aja ya? Oke, yuk. Sekarang kita ke tempat Pak Kamin. Ya. Ke tempat Pak Kamin ini kita melewati kali kecil. Pak. Nah, di sini tempat Pak Kamin. Pak Kamin masih di sini tempatnya? Masih di sini. Iya. Terus kalau hujan gimana? Kalau hujan kehujanan. Hujan kehujanan. Iya, ininya soalnya ini sih. Iya. Jadi jatuhnya ke sini. Iya. Jatuh. Tempias ya. Iya teman-teman, karena nih di sini nih cukup panas dan nggak ada tempat duduk juga. Iya. Kita cari tempat. Ada Pak di situ? Ada. Oke, nah yuk, kita numpang di sana. Sini Pak Kamin. Tuh, Pak Kamin. Oke teman-teman, kita sudah bersama dengan Bapak Kamin. Pak Kamin, gimana kabarnya Pak? Ya baik-baik aja. Baik-baik aja. Nah dulu sekitar 1,5 tahun yang lalu, saya kan waktu itu kan memberikan uang ke Pak Kamin. Nah kita janjian tuh saya mengantarkan Pak Kamin pulang. Kemana di rumah? Iya. Nah saya datang lagi ke sini, Pak Kaminnya nggak ada. Kemana waktu itu? Nanti. Katanya kapan? sudah pulang duluan. Benar nggak? Iya. Nah, gimana kondisi keluarga di sana? Ada di situ. Pak Kamin kan di sini nih, udah berapa hari?
udah lama. Oh, udah lama. Udah lama sembarang waktu yang dulu itu tuh. Terus nggak pulang-pulang? Nggak pulang-pulang, nggak di sini aja. Terus nggak dicariin istri, anak? Udah tahu. Udah tahu. Udah tahu. Terus di sini Pak Kamin ngapain? Di sini biasa cari makan gitu. Cari Mulung. Iya, rongsok. Pak Kamin ini memulung dengan satu tangan. Jadi beliau ini nggak betah di rumah karena kalau dia di kampungnya nggak ada kegiatan, karena satu keahliannya hanyalah memulung. Mungkin kalau dulu masih punya keahlian waktu tangannya masih normal. Nah sekarang ini tangannya sudah tidak normal, yang bisa beliau lakukan hanyalah memulung. Nah, kalau untuk memulung di kampungnya itu nggak ada yang akan dipulung. Terpaksalah akhirnya Bapak Kamin harus ke kota untuk memulung. Tetapi sungguh miris melihat kondisi Bapak Kamin tidur di emperan sebuah bangunan kosong. Nah, dulu kita menyebutnya di sini nih kampung gelap. Jadi karena di sini tuh gelap gulita. Kalau malam hari nggak ada penerangan sama sekali. Nah, disinilah Pak Kamin tinggal. Nah, Pak Kamin kalau makan bagaimana? Dari mana makannya? Dari makannya punya uang nggak di warteg aja. Gitu. Kalau punya uang beli di warteg. Iya. Kalau nggak punya uang? Kalau nggak punya uang deket aja. Hanya sekedar buat makan Pak Kamin ya. Tapi kalau Pak Kamin kan memulung nih, sehari itu Pak Kamin dapat berapa? Paling nggak berapa kali 15.000 perak. Rp15.000. Nah, selama Pak Kamin di sini nih, udah berapa uang yang kekumpul? Uang habis cari makan sehari. Coba saya pengen lihat berapa uangnya sekarang yang ada di kantongnya. Coba saya pengen lihat. Tuh paling kecil-kecil segini ya. Tuh coba berapa? Coba kita hitung ya uang Pak Kamin yang ada. Nggak ada terselip-selip di tempat tidur. Enggak ada. Cuman ini uang Pak Kamin. Iya begini. Coba kita hitung ya. 10, 15.000. Nah ini hasil penjualan ini rongsoknya 15.000. Oke, nah simpan ya. Iya. Mudah-mudahan uang ini beranak nanti. Nah, terus kalau nggak ada nih? Kalau nggak ada, ya diam aja. Diam aja. Diam aja. Terus pulang nggak dimarahin nanti sama ini? Enggak. Sama istri nggak bawa apa-apa pulang? Enggak. Nggak. Terus kalau nggak bawa apa-apa, merasa bersalah nggak kayak gitu Pak? Kok saya sebagai suami nggak bisa memberikan nafkah buat istri gitu? Iya. Nah gimana tuh perasaannya? Perasaannya ya beginilah. Salah rasanya ya, kok nggak ada memberikan sesuatu buat istri, buat beli beras, buat beli tahu tempenya. Dulu uang yang saya kasih dulu dikasih nggak sama istrinya? Dikasih semua. Dikasih semua. Iya. Nah, apa nih harapan Pak Kamin nih ke depan? Iya itu buat beli itu beras. Buat pulang kampung. Iya pulang kampung gitu. Layaknya seorang suami merantau, bawa hasil pulang untuk istri tercinta Pak ya? Iya. Pak Kamin kan di sini nih. Iya. Terus anak-anak udah tahu semua di sini? Udah tahu. Udah tahu? Udah tahu. Anaknya melarang nggak Pak Kamin tidur terlantar kayak gini? Enggak. Kenapa nggak ngelarang anak-anaknya? Enggak ngelarangnya, ya sayanya nggak betah di rumah lagi. Kan Pak Kamin kan udah tua, bisa Iya, aja. iya udah tua, paling sehari ke sini lagi. Kenapa nggak di rumah aja? Di rumah lah, nggak mau saya. Kan kalau di sini Pak Kamin kalau ada apa-apa siapa yang akan tahu? Iya, kemanjangannya waras baik.
Kita kan nggak tahu, Pak. Kita nggak tahu umur, kita nggak tahu kondisi kesehatan. Kalau nggak rasanya nggak napas nggak kuat pulang ke sini. Mau di sini perasaan tuh Perasaannya pingin di sini aja. di sini aja saya. Terus kalau Pak Kamin kan tidurnya kan di situ nih, ya, iya. di emperan itu. Iya temperan. Terus kalau hujan bagaimana? Kalau hujanan, kanginan. Kalau hujan kehujanan, keanginan. Iya. Pak Kamin nggak ingin tidur enak tuh di rumah? Kalau enak di rumah, kalau kantongnya beringsang itu jadilah nggak mau saya. Oh, kalau kantongnya kosong nggak enak ya? Enggak Tapi kalau enak. ada duitnya di rumah tuh enak ya? Nggak tahu. Jadi bisa makannya enak, tidurnya enak, gitu ya. Terus Pak Kamin nggak takut nih di sini, tinggal di sini? Takut kenapa? Maksudnya takutnya gini, Pak Kamin dari segi umur udah tua nih, ya. Dari kondisi kesehatan juga sudah banyak sakit-sakitannya. Andaikan terjadi apa-apa dengan Pak Kamin di sini, bagaimana? Perasaan sendiri. Perasaan sendiri, bagaimana? Kalau ini sakit pulang ke situ ke kampung gitu. Rasanya rada ini mau ya napas-napas. Terus istri Pak Kamin nggak pernah tuh bilang udah di rumah aja gitu? Bilang udah istrinya segala Bang kita sing pengen merenggat. Nah ini gimana nih Pak? Untuk tangan nggak bisa sama sekali ya? Enggak bisa. Coba angkat. Enggak bisa. Nggak bisa ya? Nggak bisa ya? Patah. Udah patah ya? Masih suka sakit Pak? Kemarin tuh kan Sakitnya udah ada sakit. Sesak ya? Iya. Karena ini ketarik Bapak, ini kan turun ini, jadi ototnya sudah lemah, sudah kendor, udah nggak kuat untuk menahan, jadi urat lehernya ini ketarik otot-ototnya. Nah ini membuat dia agak sesak, karena ini kaku semua nih, kaku, karena ketarik ke bawah, menahan beban tangan yang turun seperti ini. Kenapa nggak ngelarang anak-anaknya? Enggak ngelarangnya, ya sayanya enggak betah di rumah lagi. Kan Pak Kamin kan udah tua, bisa Iya, aja iya udah tua kan, paling sehari ke sini lagi. Ya teman-teman, jadi maksud kita ke sini untuk menyampaikan amanah untuk Bapak Kamin, yaitu dari zakat mal dari Ibu Tina, kemudian dari hamba Allah. Nah ini Pak Kamin, ini dari Ibu Tina memberikan zakat malnya buat Bapak. Iya. Nah nih, terima. Makasih. Nah, boleh dibuka silakan, bisa? Nah, nggak bisa. Nah, kalau nggak bisa biasa tak bantu. Berapa? Ini ada 200 ya. 200. Nah, itu dari Ibu Tina. Nah, satu lagi ini dari hamba Allah ya. Nih, dari hamba Allah berapa? Ada 100. 100. Jadi 300 ya. 300. Nah, ini dari hamba Allah. Ya, ini sarung dari hamba Allah ya. Iya. Nah, semoga uang ini, kalaupun Bapak nanti nggak dapat hasil dari mulungnya, Pulang. nah, Makasih ya. ya beli beras nanti, Iya beli. ya beli beras, Iya. kasih uang buat istrinya. Iya. Nah. Gitu. Terima kasih Bu buat rezeki saya. Untuk istri saya, semoga ibu sehat selalu, lancar terus rezekinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, Ibu Tina, hamba Allah, terima kasih. Amanahnya sudah kami sampaikan buat Bapak Kamin. Alhamdulillah, uang ini sangat bermanfaat buat Bapak Kamin karena beliau profesinya memulung. Jangankan untuk uang dibawa pulang, hanya sekedar untuk uang makan pun itu tidak cukup. Ya, jadi dengan adanya uang ini sangat bermanfaat buat Bapak Kamin. Nah, ini ada zakat dari Ibu Sri Sukarni untuk kita bagi-bagi di jalan. Nah,
50.000 kita serahkan lagi ke Bapak Kamin. Jadi biar Pak Kaminnya bawa uang pulang, hatinya senang, ya, bisa menyenangkan istrinya ya. Ini 50 lagi dari Ibu Sri Sukarni. Iya. Oh ya, Bapak di sini ada tukang ini yang senasib dengan Bapak. Ya semua juga senasib sih. Kalau Bapak apa profesinya? Ya mulung ya parkir. Oh, Bapak parkir. Oke. Nah, ini kalau Bapak? Mulung. Bapak mulung. Coba ke sini semua deh. Coba ke sini semua. Oke, teman-teman. Sekarang nih kita sudah berkumpul dengan teman-temannya Bapak Kamin. Nah, di sini tempat berkumpulnya para pekerja, misalnya tukang becak, ada yang ngerongsok, ada yang pedagang asongan gitu. Nah, itu ngumpul di sini dan ada juga yang keterbelakangan mental. Nah, sekarang kita kenalan satu-satu. Oke, Bapak, Pak siapa namanya? Eko. Pak Eko. Pak Eko pegang nih, pegang. Gini. Eko ya. Umurnya berapa? 22. 22. Orang mana aslinya? Orang Muncang. Orang Munjang. Kerjaan Eko itu apa? Kuli. Kuli. Kulinya kuli apa itu? Kuli pisang apa? Kuli pisang. Panggul. Kuli panggul. Oke. Udah punya istri belum? Udah. Udah. Berapa istrinya? 1. Satu. Nggak nambah lagi? Enggak. Anak? 3. Anak 3. Oh, banyak juga anaknya. Terus sehari-hari memberikan nafkah nggak ke buat istri? Ngasih uang? Kasih uang. Berapa? Ya ada 800. 800 sehari? Ya, Wih, keren banget. Alhamdulillah bisa ngasih 800 sehari, 800.000 ke istri. Hasil ngapain itu 800.000 sehari? ya kumpulin. Dalam sehari 800.000. Hari 800 sih. Oh, wah nggak layak dapat ini, dapat rezeki ini. Udah nggak, dia kayak saya ini dia nggak ngerti sebenarnya apa yang saya tanya, dia sebenarnya nggak ngerti. Mungkin 800 ini beberapa hari kerja mungkin dikumpulin, kemudian dia kasih ke istrinya 800.000. Oke, ya udah. Ya udah. Kalau Bapak siapa nih, Pak? Usen. Pak Usen. Pak Usen orang mana, Pak? Orang ini nih deket pabrik es. Pabrik Iya. es. Apa Kalau- Bapak kerja Bapak apa nih, Pak? Iya, Kerjanya sampah. Sampah, ngapain? Ya saya dibuang. Dikumpulin, Iya, diambil, dikumpulin. dibuang. Oh, Iya. Bapak yang ngumpulin. Iya. Oke, udah lama kerja itu? Oh tahunan. Oh, udah tahunan. Oke, nah sampingnya coba. Pak siapa Pak namanya? Hasani. Pak Sani. Kalau Pak Sani tinggalnya di sini? Nah semuncang pabrik es. Cincang pabrik es. Es. Kerjanya apa Pak? Biasa rongsok. Merongsok. Sehari itu dapat berapa? Kadang 15.000, kadang 10. Cukup buat anak istri? Nggak punya istri. Oh, nggak punya istri? Iya. Belum punya. Oh, belum punya. Oke, ya udah. Sekarang ini. Coba Pak siapa? Barokani. Oke, nah Pak Rokani ya? Iya. Nah Pak Rokani ini pernah kita wawancara dulu ya? Iya. Sehat Pak ya? Alhamdulillah Masih sehat. betah di sini? Masih. Masih ya? Iya. Oke. Kalau nggak betah di sini nggak makan. Kan ya? Oke, nah satu lagi ke yang belakang nih. Coba. Oke, oh nggak bisa ngomong? Oh, udah nggak usah. Oke, namanya siapa Eko? Mul. Mul. Mul, oh ya dah. Oke, nah ini keterbelakangan mental. Nah Bapak siapa Pak? Mumu. Pak Mumu. Pak Mumu orang mana Pak? Saya aslinya Medalu. Asli lalu. Iya. Kerjanya apa? Kerjanya mulung ambil sampah. Ngemulung ngambil sampah. Iya. Udah lama Pak di sini? Ya kurang lebih 50 tahun. Oh, udah lama ya. Oke, nah coba yang sampingnya. Ya. Kalau Bapak siapa Pak? Wawan Pak. Pak Wawan. Profesinya apa Pak? Dagang Dagang. Alhamdulillah Pak ya. Alhamdulillah. Nasibnya lebih baik. Nah, kalau Bapak ini? Ipan. Pak Ipan. Profesinya apa? Narik. Narik Becak. becak. Nah, narik becak itu kan udah sulit sekarang Pak ya. Iya. Sehari itu dapat berapa Pak? Ya Kira-kira? kadang-kadang 50, 30 dapat aja. Dapat aja ya. Oke. Ya. Nama Alfa. Pak Alfa. Orang mana Pak? Usia 60 tahun. Orang mana Bapak? Orang Cimuncang. Muncang. Kerjaan sehari-hari apa? Kerjaan sehari-hari markir. Markir. Oh, markir gede uangnya tuh. Ya sekitar buat makan sehari-hari aja Pak, banyak Alhamdulillah hidup. ya. Ya, dari Ibu Sri Sukarni dan Ibu Sumarni. Nah, ini saya bagi-bagikan. Ini buat Bapak, Pak. Ini buat Bapak. Makasih. Ini nggak ada uang 50-an ya. Ini berdua ya. Nah, ini Bapak berdua. Kemudian ini juga berdua.
Nih. Ini Bapak berdua. Iya. Ya, mudah-mudahan rezeki ini bermanfaat Pak ya. Ya. Nah, dari sini mau menyampaikan apa nih? Dan barokah bermanfaat buat yang menyumbang. Amin. Ya, mudah-mudahan uang ini berkah Pak ya. Meskipun jumlahnya nggak banyak, tapi itulah bentuk dari keikhlasan dari teman-teman Detik Asa. Semoga uang ini bermanfaat. Ya. Ya, Ibu, alhamdulillah jumlah uangnya sudah kami salurkan. Nanti kita mencari yang lain yang menurut kita berhak untuk disalurkan. Ya, baik teman-teman, terima kasih sudah mengikuti perjalanan kami kali ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi ini karena ini jumlahnya terbatas ya, jadi kita nggak semua kebagian sarungnya nih buat Bapak. Ya, ini dari hamba Allah ya. Dari hamba Allah. Ini buat Bapak, dari hamba Allah juga ya. Satu lagi dari hamba Allah. Buat Bapak. Ya, dah. Semoga bagi yang memberi menjadi amal jariah ya, karena dipakai buat ibadah. Oke.